Sebelumnya saya ucapkan Swastiastu. Baik, Ibu Dr. Anda Madagari Daktisi IPD Kons, Ibu Komang Sri Yuliastini IPD, dan Bapak selaku penguji, Bapak Fokus Ketua Yesus juga IPD. Saya izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Stadion Segala Kerta. Saya akan memaparkan hasil dari seminar PPG saya pada siang hari ini. Saya mengambil tema yaitu rencana pelaksanaan layanan untuk mengukur kepercayaan diri siswa melalui tes kecemasan dan media yang saya gunakan dengan menggunakan media Canva. Nah, ini saya ambil pada siswa kelas 9 di SMPN 14 Denpasar. Nah, adapun pembahasan saya di sini yaitu yang pertama ada visi misi, yang kedua refleksi pengalaman belajar, yang ketiga desain inovasi pembelajaran, dan yang keempat rencana tindak lanjutnya. Nah, yang pertama identifikasi diri. Ada di sini visi pribadi untuk Indonesia dan visi sebagai calon guru. Yang dimana visi pribadi untuk Indonesia di sini saya ingin menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan dan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, inovatif, serta mampu menghadapi tantangan global. Dan visi saya pribadi sebagai calon guru yaitu saya ingin menjadi guru yang profesional selepas tamat dari PPG ini, yang nantinya saya bisa mendapat sekolah tempat saya mengajar dan saya bisa berguna tidak hanya di sekolah tempat saya mengajar dan bernaung itu, tapi bisa bermanfaat juga di masyarakat, terutama bangsa dan negara. Seperti itu. Selanjutnya, hal yang bisa saya lakukan untuk mencapai visi-visi tersebut yaitu yang pertama, saya harus mampu mengembangkan kompetensi saya yang sudah saya miliki hingga menjadi seorang yang profesional secara berkelanjutan dengan terlibat aktif dalam pelatihan, seminar, program pengembangan profesi guru, dan menerapkan metode pembelajaran inovatif dan integrasi teknologi. Yang kedua, saya harus bisa menjadi teladan dalam sikap dan integritas saya dengan menunjukkan etika dan integritas seperti disiplin, jujur, adil, dan konsisten. Selanjutnya, saya mampu berperan aktif di masyarakat, misalnya dengan memberikan bimbingan belajar gratis, pelatihan keterampilan, atau ceramah mengenai pendidikan di masyarakat. Nah, refleksi pengalaman belajar saya yaitu selama menjalani pendidikan profesi guru atau PPG, saya mendapatkan banyak pembelajaran bermakna dan dua mata kuliah yang sangat penting bagi saya yaitu di sini ada pemahaman peserta didik dan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, kedua mata kuliah ini menjadi fondasi penting dalam membentuk kompetensi saya sebagai guru BK yang tidak hanya mampu memberikan layanan bimbingan, tapi juga memahami keunikan setiap peserta didik dan merancang layanan yang responsif terhadap perbedaan tersebut dengan memanfaatkan sumber media teknologi. Nah, best practice-nya di sini yaitu yang pertama pemahaman peserta didiknya. Saya menggunakan alat asesmen pengukuran kecemasan melalui platform Canva sebagai acuan memberikan materi tentang meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Nah, di sini materi ini relevan dengan topik kedua, yaitu dalam topik ini dibahas pentingnya penggunaan instrumen observasi dan pendekatan sistematis untuk memahami keunikan peserta didik secara utuh. Yang kedua, memberi pendekatan personal dalam konteks layanan klasikal. Yang relevan dengan topik ketiga yaitu penerapan materi tentang peningkatan kepercayaan diri peserta didik dalam konteks pembelajaran dan layanan pendidikan, dengan cara menunjukkan penerapan hasil pemahaman siswa dalam praktik nyata yaitu layanan bimbingan klasikal yang tetap mengakomodasi kebutuhan individu. Dan yang ketiga yaitu membuka ruang refleksi dan sadar diri siswa yang relevan dengan topik keempat yaitu penguatan hubungan positif dan dukungan terhadap peserta didik yang fokusnya pada membangun kedekatan, menciptakan ruang aman dan mendorong peserta didik untuk mengurangi tingkat kecemasan dan lebih meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah,
teknologi baru dalam pembelajaran di sini. Saya mengambil di topik ketiga, yaitu teknologi dan media untuk pembelajaran. Nah, saya memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media untuk membagikan link dan mengunduh tes kecemasan secara online. Yang kedua, saya mengambil di topik keempat, yaitu pemanfaatan perangkat digital. Di sini saya memanfaatkan Google Spreadsheet otomatis untuk menampilkan hasil dari pengukuran kecemasan. Nah, selanjutnya, ini dari NPL yang sudah yang buat, yaitu tentang rencana pelaksanaan layanan untuk mengukur kepercayaan diri siswa melalui tes kecemasan dengan media Canva pada siswa kelas 9 di SBMPTN 14 Denpasar. Nah, di sini ada beberapa media yang kombinasikan. Yang pertama, media WhatsApp. Fungsinya di sini adalah saya selaku guru BK meminta nomor WhatsApp siswa saya dan membuat grup. Nah, di grup itulah saya membagikan link untuk mengerjakan tes kecemasan melalui platform Canva. Dan yang ketiga, media YouTube. Nah, media YouTube ini saya gunakan untuk memberikan tontonan video-video edukasi saat saya memberikan layanan bimbingan klasikal pada siswa di kelas. Selanjutnya, rencana tindak lanjut di sini berawal ketika saya menjalankan PPL di SMP 14. Ada beberapa siswa yang datang konsultasi ke ruang BK, khususnya ke saya selaku guru BK di sana. Mereka menyatakan bahwa ketika akan menghadapi ujian sebentar lagi, mereka merasa cemas dan nggak percaya diri dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, dari situ saya berpikir saya ingin memberikan tes kecemasan itu kepada mereka. Nah, setelah tahu tingkat kecemasan mereka, saya langsung masuk ke materi layanan klasikal. Dan setelah memberikan layanan klasikal, rencana tindak lanjut yang saya lakukan kemudian yaitu dengan melakukan layanan yang lebih kecil, yaitu layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, serta yang terakhir layanan konseling individu. Ya, mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, lebihnya kita syukuri. Terima kasih. Oke, Bapak, saudara sekali, banyak Dedi ya. Mohon izin dan mengundang. Baik, Dedi, cara ini saya tertarik sekali nih, pengukuran kecemasan dan meningkatkan percaya diri. Nah, cara mengukur kecemasan dengan Canva itu seperti apa? Bisa ditunjukkan? Ya. Tolong. Di sini saya mengambil salah satu contoh sampel yang pernah saya berikan ke siswa. Gimana itu? Jadi di sini mereka diminta untuk membuka link yang telah saya bagikan. Oke. Dan di sini ada perintah. Nah, di sini linknya ini ada beberapa motivasi di sana juga, penjelasan juga. Jadi nggak sekedar mengerjakan tes itu, tapi mereka bisa membaca-baca. Nah, ketika mereka ingin mengerjakan tes ini, mereka buka di garis ketiga ini. Tampilannya seperti ini. Terus? Nah, coba bisa diperbesar itu apa? Bisa diperbesar kan? Bisa yang bawahnya kayak yang 20% itu ganti ke 100%. Itu boleh. Ya. Mereka dengan pemahaman diri mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Gitu.
tadi mereka udah masuk kriteria kecemasan yang mana gitu. Coba dibacakan dulu. Coba dibaca. Ini alat tesnya mana? Ya. Ini Oh ini. Nah, coba dibacakan itu dulu. Nggak bisa baca itu. yang ini udah. Nah, Jadi di sini ada 4 kriteria kecemasan atau anxiety. Yang pertama skala minim, yaitu rasa khawatir hanya sedikit, tidak ada gangguan fisik, masih bisa fokus, dapat beraktivitas tanpa kesulitan. Yang kedua masuk kecemasan ringan, yaitu dengan ciri-ciri khawatir beberapa kali dalam sehari, namun tidak seharian. Ada perubahan dalam fokus, konsentrasi dan jadwal tidur, muncul sakit perut dan beberapa area otot yang tegang. Yang ketiga ada skala sedang dengan ciri-ciri rasa khawatir hampir sepanjang hari, perubahan pada jadwal tidur, nafsu makan dan konsentrasi berkurang, mulai menghindar, panik, sakit kepala dan pusing. Yang keempat ada skala berat. Nah, pada skala berat ini sudah muncul ciri-ciri yaitu rasa khawatir muncul sepanjang hari, muncul rasa sulit bernapas, ada rasa penuh, pencernaan mulai terganggu, sulit untuk fokus, dan mulai mengisolasi diri. Dan yang keempat, yang paling berat yaitu skala melemahkan. Nah, ini sudah masuk dengan ciri-ciri khawatir seharian dan berkepanjangan, panik attack, tidak dapat berfungsi dengan baik, gejala fisik mulai parah, muncul pikiran-pikiran negatif, merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Oke. Pertanyaannya, untuk siswa kelas 12, Kelas 9. kelas 9, untuk siswa kelas 9, setelah dia masuk ke materi ini untuk mencari tahu dia berada di kategori mana, ini kan paling ada kategori kecemasan, anxiety. Bagaimana cara mereka merefleksi dan bagaimana cara Dedi tahu anak ini termasuk di kategori mana? Ya. Mungkin beberapa kemarin ada yang masih bingung nih, mereka masuk ke kecemasan yang mana. Nah, ini bisa di skip dulu dan mereka mengisi dulu tes kecemasannya. Nah, mana tesnya? ya Mas. Kalau ini kan masih secara global ya. Oke. Tesnya itu coba diperlihatkan, makanya itu tadi coba perlihatkan dulu tesnya. Nah, Nah, ini jadi bentuk tesnya itu seperti permainan gitu. Jadi mereka bisa dilihat, bisa Nah, dilihat. coba dikit. Coba dibacain aja, ibu nggak bisa lihat, ingin tahu, ibu kan penasaran ya. Jadi judulnya pernahkah kamu mengalami gejala ini? Nah, jadi di sini siswa diminta untuk merefleksikan dirinya apa yang selama ini mereka sudah pernah rasakan. Nah, ketika mereka menyadari apa yang mereka rasakan, mereka tinggal pilih. Nah, ini nanti ditarik ke sini. Mereka tinggal isi yang sesuai dengan apa emosi dan isi hatinya. Gitu. Coba pilihan itu di bawahnya itu pilihan tuh. Ya, ini kan Coba dibacain. misalnya dari segi pikirannya, mereka merasa gimana kalau saya gagal lagi seperti itu. Terus selanjutnya saya takut mereka menertawakan saya. Gitu. Dan yang ketiga, parah sih kalau sampai saya tidak berhasil lagi. Itu kan pola pikir mereka. Ya. Nah, dari emosinya mereka merasa takut, marah, mati rasa, sedih, merasa bersalah, khawatir, kewalahan, tidak punya harapan, merasa kosong, frustasi. Nah, dari segi perilaku, mereka ada yang merasa menarik diri dari lingkungan, tidurnya terganggu, nggak balas pesan dari orang lain, nggak menyukai hal-hal yang biasa disukai, gitu. Tiba-tiba jadi nggak suka, gitu. Kurang olahraga, kurang peduli terhadap penampilan. Nah, dari fisiknya mereka merasa pusing, sakit dada, ingus meler, turun berat badan, tekanan darah tinggi, mudah sakit, mual, sakit kepala, kembung. Selanjutnya ada lagi mereka. Nah, kenali pemicu kecemasanmu. Nah, di sini ada beberapa contoh data pemicu. Dari data pemicu ini mereka merefleksikan tentang dirinya, apa yang mereka rasakan, kemudian tuliskan pemicunya di sini.
sekali idenya bagus, mengukur kecemasan. Cuma kalau menurut saya akan lebih sangat efektif kalau Dedi ini mengukur kecemasannya, menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan Google Form. Tapi sudah di dalam Google Form itu sudah ada konversi skornya berapa? Dari konversi skor yang muncul di Google Form, baru Dedi nanti menjelaskan melalui Canva. Anak tadi sudah melihat skornya berapa? Nah, kalau yang skornya sekian, kamu berada di kategori ini tingkat kecemasannya. Jadi kalau mereka untuk memindahkan itu butuh waktu lama. Ya. Iya enggak? Sudah dilakukan ini. Sudah. Jadi mereka waktu itu diatasi ketika mereka di rumah gitu. Oke. Ya, kita jam mereka selanjutnya yang minta coba kirim yang udah kalian isi ke bapak biar bapak bisa cek lagi. Ya. Jadi kalau mereka sudah membuat di Google Form kan masuk sudah isi skor, nanti Dedi sudah mengkonversikan kalau skor sekian sampai sekian masuk kategori A, skor sekian sampai sekian masuk kategori B. Nah nanti baru Dedi jelaskan. Nah kalau di dalam kalau memiliki kecemasan sedang, berarti kamu mengalami gejala ini. Apakah benar? Kan ada sesi refleksi dengan anak itu. Nah kemudian diambillah dengan membongkar perasaan segala macam yang sudah disiapkan. Itu akan sangat mengefektifkan waktu gitu. Ketimbang harus digerak itu lama, dan dia juga dia gerak dengan tahu skornya berapa, dia termasuk di kategori mana. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ini menarik ya. Jadi inilah saya suka yang begini gitu. Jadi kreativitas kamu. Nah, apakah nanti setelah siswa itu menjawab, ya, terus kamu menganalisis jawabannya itu, terus ada skornya di sini. Skor mungkin nggak ada, mungkin belum sejauh itu yang buat nanti ada skor gitu. Cuman dari analisis itu, jadi nanti mereka yang bagi ke beberapa kelompok untuk yang lakukan bimbingan kelompok. Nah, dari situ yang gali dan cari solusi bersama dari bimbingan kelompok itu. Oh, Ibu kira dari ini kemudian ada lagi yang terlampir rentangan skornya itu yang seperti tadi itu yang tingkat kecemasannya tingkat rendah, sedang gitu, supaya skornya itu supaya kita bisa mengkonversikan ke kategori itu. Jadi ini saya bisa jadi tambahkan itu ya seperti yang tadi dia disarankan oleh Pak Mabes ya, jadi kan skornya walaupun misalnya tidak harus saudara yang menampilkan langsung yang mungkin nanti membutuhkan pemikiran kembali gitu ya, atau bisa saudara menganalisis tersendiri kemudian baru dikonversikan. Dengan demikian kita tahu yang mana anak itu termasuk kecemasannya yang mana kan. Nah ini bagus ya, jadi ya. Tapi ini belum dicobakan ya. Sudah. Oh sudah ya. Terus kemudian dari hasil uji coba ini bagus banget gitu ya. Jadi dari hasil uji coba di mana dicobakan? Di kelas 9 di SMP 14. Oh gitu. Nah berarti saudara menentukan kategorinya itu berdasarkan apa itu dari hasil jawaban anak? Jadi kan di sini bukan dia yang menentukan kriterianya, tapi mereka sendiri. Ya itu dah. Setelah mereka menjawab itu balik lagi ke yang tadi skala-skala ringan, sedang. Jadi mereka menyadari saya tak masuk kategori mana nih ya. Ini tes ini, Ibu bilang lah tes ya. Tes ini kamu berikan sebelum pelaksanaan bimbingan klasikal atau setelah? Jadi asesmennya ini. Jadi asesmen untuk melakukan bimbingan klasikal. Oh gitu, dari hasil asesmen ini ya, baru dilaksanakan bimbingan klasikal. Nah, kemudian setelah bimbingan klasikal dilaksanakan, ada lagi evaluasinya ya. Baru kamu merencanakan ada bimbingan kelompok, ada ya saya kira
ya. Jadi silakan duduk. Terima kasih. Jadi yang ini media apa yang sampai 50 slide? Dari kantor. Tadi oke banyak ada masukannya. Jadi kalau sampai 50 ini biasanya nggak jadi cemas, jadi burn out. Nggak apa-apa, ini ngerti untuk ukurannya, ukuran sederhana awal dari pelaksanaan layanan dan fasilitas ini bisa. Ya, jadinya banyak dulu gitu ya. Jadi tidak 50 ini apa berat tadi di awal itu adalah masa bagaimana tidak masa apa sih yang ringan sedang itu ya terus ada ukuran kebelakangnya apa lagi? Ada kayak tata motivasi. Oh iya itu boleh. Ada gambar-gambar Itu ya. media baru dia nanti media itu memang dikemas dalam Satu gini. satu modul modul jadinya media 50 lumayan. Tapi kalau misalnya ini pada apa bisa dijadikan kayak saya tadi ya saya itu banyak ini satu lagi ini yang mana ini ada quick ada bisa ada sendiri dua memang ini Dari sini apa? Tentunya dari mereka masa cemas itu akhirnya mereka nggak percaya diri untuk melaksanakan ujian. Nah akhirnya kan dua bisa dari saya itu silakan nanti presentasi mungkin itu aja yang sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak dosen dan yang tutup dengan para masyarakat. Idenya bagus, idenya bagus. Menarik ya. Idenya bagus. Atas waktu. Idenya bagus sekali. Misalkan siapa yang mau foto? Siapa tuh berikan rekomendasi? Panggil. Kepala sekolahnya dari itu ada. Siapa makan Pak ini? Rasena. Apa kayak Rasena? Pak Fadli. Alumni. Ya.